Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak berhenti untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta maunah juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini qadarullah Ustadz kita, Ustadz Hermawan, beliau ada uzur dan biiznillah kami akan menggantikan beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan dari rumah kita tetap tercatat sebagai satu bentuk amal soleh, talabul ilmi yang menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari dan membaca bagaimana kondisi para salaf kita ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Ini juga dalam rangka kita targhib fi Ramadan, dalam rangka kita semangat untuk menyambut dan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Dan di antara salah satu faktor sebab yang menjadikan kita bisa memiliki semangat dan tekad untuk beribadah di bulan Ramadan adalah dengan kita mengetahui kondisi para pendahulu kita yang saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal syahr kita akan bacakan satu risalah yang menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana kondisi para ulama salaf kita, para pendahulu kita di bulan Ramadan. Di bulan ini, kana salafus salih, mereka as-salafus salih alladzina asu fil qurunis salasah al-mufaddalah, yang mana as-salaf as-salih ini adalah mereka yang hidup di 3 generasi yang utama. Dikatakan as-salaf as-salih itu adalah mereka yang dipuji oleh Nabi SAW, dan ini ada pada 3 generasi. Sebagaimana sabda beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini generasi yang pertama yang terbaik. Kemudian summal ladzina yalunahum, yang berikutnya yang disebut dengan tabi'un, generasi yang mendapati para sahabat namun tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga adalah atba'ut tabi'in, yaitu generasi yang menjumpai tabi'un tidak mendapati para sahabat. Inilah yang kata para ulama disebut dengan as-salafus salih.
Wa awwaluhum as-sahabah. Yang pertama dari 3 generasi itu adalah sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim wa man ba'dahum minat tabi'in, dan juga yang setelah mereka. Ahwaluhum wa af'aluhum mustaqah minal imamil qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan mereka. Fassalafu lahum ahwalun fi Ramadan. Para salaf kita, mereka memiliki keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di dalam bulan Ramadan ghaira ahwalihim fi ghairi Ramadan, di mana kondisi mereka ini tidak sama seperti kondisi di luar bulan Ramadan. Ada 2 ibadah yang sangat menonjol yang dicontohkan oleh salaf kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ibadah yang memang sangat identik dengan keutamaan bulan Ramadan, yaitu hubungannya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Dan 2 ibadah ini adalah di antara jenis ibadah yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sangat jelas hubungannya di dalam bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka ibadah yang sangat melekat pada bulan Ramadan ini yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah banyak berderma. Sebagaimana Nabi SAW itu adalah orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Lebih-lebih ketika di bulan Ramadan, beliau lebih ringan untuk berderma, mengamalkan kebaikan-kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Maka 2 jenis amalan inilah yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan, yakni membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Sehingga kita akan bacakan bagaimana kondisi para ulama salaf kita dalam 2 ibadah tersebut. Faminhum al-Imamu Malik ibnu Anas. Di antara mereka ada Al-Imam Malik bin Anas, alladzi la tanqati'u durusuhu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah berhenti dars beliau, pelajaran yang beliau sampaikan di Madinah. Imam Malik ini adalah imam Daril Hijrah. Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah ini maksudnya adalah Madinah, kampung hijrahnya Nabi SAW. Beliau menyampaikan pelajaran hadis misalnya dari kitab beliau Al-Muwatta. Dan itulah yang pernah diikuti oleh Imam Syafi'i. Yuwaffiquha fi Ramadan. Ternyata materi pelajaran yang biasa beliau sampaikan itu beliau hentikan ketika masuk di bulan Ramadan. Li'annahu yanshaghilu bi syahril Qur'an. Kenapa? Karena beliau tersibukkan dengan syahrul Qur'an ini. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, idza dakhala Ramadan yafirru minal hadis. Maka pelajaran hadis yang biasa beliau sampaikan, beliau liburkan. Wa min mujalasati ahlil ilmi, dan bermajlis di antara para ulama.
wa yuqbilu ala tilawatil Qur'an minal mushaf, dan beliau konsentrasi membaca Al-Qur'an dari mushaf. Jadi pelajaran-pelajaran yang beliau biasa sampaikan di Masjid Nabawi beliau liburkan, kemudian beliau pun tidak bermajelis dengan para ulama yang lain untuk sementara waktu di bulan Ramadan, sehingga beliau konsentrasi untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi Imam Malik secara khusus ini benar-benar menaruh perhatian khusus terhadap bacaan Al-Qur'an ini. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah apabila masuk Ramadan beliau meninggalkan segala jenis ibadah dan konsentrasi membaca Al-Qur'an. Bukan berarti meninggalkan ibadah-ibadah yang mahdhah yang wajib, tetapi jenis ibadah-ibadah yang lain yang beliau biasa lakukan di hukum yang sunnah-sunnah, maka beliau tinggalkan itu dan konsentrasi untuk membaca Al-Qur'an. Maka nanti kita akan mengetahui bagaimana mereka dalam membaca Al-Qur'an, menyelesaikan Al-Qur'an itu. Wa kana Muhammad bin Ismail, dan Muhammad bin Ismail yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yaumin khatmatan. Imam Bukhari ini mengkhatamkan di bulan Ramadan di siang hari 1 kali khataman. Siang saja. Ba'da subuh sampai dengan menjelang maghrib itu beliau khatamkan. Kemudian wa yaqumu ba'da tarawih, setelah beliau tarawih maka beliau kulla salasi layalin bi khatmatin, maka beliau pun mengkhatamkan tiap 3 malam. Berarti kalau digabung 1 siang dengan 3 malam, katakanlah 4 hari, beliau khatam 2 kali. Wa kana Sa'id ibnu Jubair yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatain. Sa'id ibnu Jubair ini mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap 2 malam. Wa kana Zabid al-Yami idza hadara Ramadan ahdara al-mushafa wa jama'a ilaihi ashabahu. Zabid al-Yami ini apabila masuk Ramadan maka beliau menghadirkan mushaf, kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk bersama-sama menderes tadarus. Wa kana Al-Walid bin Abdul Malik yakhtimu fi kulli salasin. Al-Walid bin Abdul Malik ini mengkhatamkan di setiap 3 hari. Wa khatama fi Ramadan 17 khatmatan. Maka beliau mengkhatamkan selama Ramadan sebanyak 17 kali khataman. Dan ini dilakukan munfarid, sendiri. Jadi tidak bareng-bareng. Ketika dikatakan bareng-bareng maka tentu lebih cepat khatamnya. Bisa jadi ketika yang membaca 5 atau bahkan 10 orang 2 malam itu sudah bisa khatam. Atau bahkan mungkin 1 orang dibagi 3 juz itu sudah cepat. Panjenengan kalau membaca Quran 1 juz berapa menit? 1 juz berapa menit? 45 menit. Ada yang kurang? 30 menit ya. Normal 30 menit, setengah jam. Ada yang kurang dari itu bisa. Dan ada teknik tersendiri. Yang penting tidak sampai mengabaikan kaidah-kaidah tajwid sehingga kesalahannya bisa fatal.
Dan memang kenapa para ulama kita dulu itu bisa mengkhatamkan sedemikian rupa, karena memang mereka konsentrasinya sudah baca Quran. Nyambut gawe ini wis leren. Jadi mereka banyak yang sudah nutup toko-toko mereka di bulan Sya'ban itu sudah ditutup. Ramadan sudah benar-benar konsentrasi. Jadi bulan yang penuh dengan ghanimah, harta rampasan, sehingga siapapun yang mampu menggunakan waktu maksimal maka akan mendapatkan bagian yang banyak. Nah, salah satu tadi ibadah yang sangat ditekankan adalah membaca Al-Quran. Kalau kita kan justru larisnya di bulan Ramadan dagang kita. Ya. Kira-kira kita punya target berapa kali khatam bulan tahun ini? Kalau 1 kali khatam berarti panjenengan kita 1 juz 1 hari. Ya. 1 juz 1 hari berarti kalau dibagi dengan 5 kali waktu sholat, ya sekali waktu sholat bisa 2 lembar. Ya. Karena 10 lembar, jangkep 1 hari 1 juz. Terlalu sedikit 1 hari 1 juz. 2 lah. Nah, 2 juga mudah dilalui. Saya masih muda, kuat, begadang 3 kali atau 4 kali. Ya, gitu. Mbah saya itu yang putri, sudah meninggal beliau, meninggal usia 108. 3 tahun, seingat saya, atau 2 tahun menjelang wafatnya beliau, dan beliau Masya Allah, tidak pakai kacamata baca Quran, tinggal jendela dibuka, sore, setelah asar gitu ya, beliau sudah bisa baca. Beliau memang nggak bisa baca Latin, sama sekali tidak bisa, moco Latin tidak bisa. Tapi kalau baca Arab, tulisan Arabnya bagus, karena sejak kecil mondok dan tidak mengenal tulisan Latin, jadi nggak bisa baca tulisan Latin. Beliau cerita kepada saya sore-sore, "Fit, aku tahu niki khatam mek ping 4. Ramadan niki khatam mek ping 4. Loh, ping 4 ae mek. Setua itu." Ya. Saya kadang ya Allah, kalah lah. Ya. Jadi semangatnya luar biasa. Kemudian wakana wa qala Abu Awanah syahidtu Qatadah yudarrisul Qur'ana fi Ramadan. Abu Awanah mengatakan saya menyaksikan Qatadah mengajar Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa kana Qatadah yahtimul Qur'ana fi sab'in. Dan Qatadah ini menghatamkan Al-Qur'an di setiap 7 malam. Ya. Tetapi ketika bulan Ramadan datang, maka beliau mengkhatamkan tiap 3 malam. Fa idza ja'al asyrul awakhir, nah, ketika 10 hari yang terakhir, maka beliau mengkhatamkan setiap malam. Kalau di luar Ramadan setiap 7 hari. Kalau masuk Ramadan awal sampai 20, maka beliau setiap 3 malam. Sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau setiap malam mengkhatamkan Al-Qur'an. Ar-Rabi bin Sulaiman, ya, Ar-Rabi bin Sulaiman, ini selalu kita baca kalau baca kitab Al-Um. Ini memang murid cernya Imam Syafi'i. Ini yang menulis ulang seluruh pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um itu. Makanya kalau kita baca di Al-Um, wa qala Ar-Rabi qala Syafi'i gitu. Kana Syafi'i rahimahullah yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Ini, Imam Syafi'i ini mengkhatamkan di bulan Ramadan 60. Pinten 60 nih? Swida. Jadi khatam ping swida. Berarti sedina khatam pinggale nggih. Wa fi kulli syahrin salasin au fi ghairi Ramadan. Adapun di luar Ramadan beliau salasin 30 khataman. Di luar Ramadan 1 bulan 30 kali khatam. Fa aina nahnu min haula'i. Nah, maka gambarannya kita itu apa
perbandingannya, bagaimana posisi kita dibandingkan dengan mereka. Wa qala Al-Qasim bin Ali yasifu abahu Ibnu Asakir. Al-Qasim bin Ali ini mensifati abahnya Ibnu Asakir, ini penulis tarikh Damaskus, ya, sejarah Damaskus. Wa kana muwadiban ala salatil jamaah. Beliau sangat memperhatikan betul salat jamaah wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Yakhtimu kulla jumu'atin, beliau menghatamkan setiap Jumat. Aw yakhtimu fi Ramadan kulla yaumin, atau menghatamkan di bulan Ramadan setiap hari. Wa ya'takifu fil manarah asy-syarqiyah, dan beliau iktikaf di menara timur, yaitu di Masjid Jami' Damaskus. Boleh enggak iktikaf di menara? Boleh kalau itu masuk masjid. Maka kalau membangun menara supaya bisa dibuat tempat iktikaf, itu masuk ke temboknya masjid. Jadi menara-menara yang ada itu atas biasanya bisa digunakan untuk duduk-duduk di situ. Kalau di desa saya di Besuk itu masjid yang berdiri tahun sekitar 1913 ya. 1913. Masjid lama ya, itu ada menaranya. Ada menaranya. Dan kami dulu biasa naik ya. Dan leyeh-leyeh di situ kalau pas puasa siang gitu. Ya, anginnya semilir ya. Itu bisa dibuat iktikaf ketika masuk di bangunan masjid yang dikelilingi tembok. Ya, seperti kalau di sini ya, di situ atau di pojokan situ. Itu bisa dibuat iktikaf. Karena iktikaf itu di masjid, di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Nah, bolehkah kebiasaan seperti itu, membaca Al-Quran kok bisa satu hari khatam, satu hari bisa 2 kali? Maka ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, bahwa apa yang dilakukan oleh para salaf kita dulu itu tidak bertentangan dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengomentari bahwa orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu berarti enggak paham. Larangan itu fi aqalli min salasin, yaitu kurang dari 3 hari, alal mudawamah ala dzalik, kalau itu diselalukan. Ya. Tetapi di waktu-waktu yang mufaddalah, yang diutamakan seperti Ramadan, maka larangan itu menjadi gugur. Sehingga boleh untuk mukhatam sehari sekali, sehari 2 kali, boleh. Karena di waktu-waktu ya yang mufaddalah, diutamakan, waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan. Kemudian yang kedua tadi, kondisi mereka yaitu dalam hal berinfak dan berderma. Di mana mereka juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah ajwadun nas bil khair, orang yang paling ringan berderma dan melakukan kebaikan. Dan beliau lebih berderma lagi, lebih mudah berderma lagi di bulan Ramadan. Ibnu Rajab mengatakan, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, uhibbu lirrijali az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan. Aku menyukai bagi seseorang menambah kedermawanannya di bulan Ramadan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi, dan karena kebutuhan manusia di saat itu ila masalihihim,
ya sesuatu yang maslahat bagi mereka, walitasyaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-shalah an makasibihim, karena banyak di antara mereka yang tersibukkan dengan puasa, salat dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Faljudu fi Ramadan, maka kedermawanan di bulan Ramadan min ahlil judi wal karam matlubun, dari orang-orang yang memang memiliki sifat kedermawanan dan karam. Karam niku cara Jawane loman. Napa loman? Tahu loman? Nyah-nyoh. Gampang ngekei, ngoten nggih. Ini namanya karam, loman. Matlubun itu dianjurkan, dituntut. Wa kana Ibnu Umar, contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasumu, berpuasa, wala yuftiru illa ma'al masakin, tidak berbuka kecuali bareng dengan orang-orang miskin. Ya'ti ilal masjid fayusalli summa yadhabu ila baitihi wa ma'ahu majmu'ah minal masakin. Ketika puasa beliau sholat di masjid, kemudian selesai sholat beliau ke rumah sambil membawa beberapa orang miskin. Jadi beliau ketika akan berbuka, ya setelah selesai sholat maghrib itu, maka beliau ngajak beberapa orang miskin ke rumah beliau untuk berbuka. Wa kana idza ja'ahu sa'il, dan Ibnu Umar ini apabila didatangi orang yang meminta, wa huwa ala ta'amihi, dan dia ada di depan makanannya, akhadha nasibahu minat ta'am, maka dia mengambil bagiannya dari makanan tersebut, waqama, beliau berdiri, fa'atahu sa'il, dan memberikannya kepada yang minta tersebut. Fayarji'u waqad akala ahluhu ma baqiya minal jufnah, fayusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'an. Maka beliau kadang-kadang ya kembali ke rumah, pulang, dan keluarganya sudah makan apa yang tersisa dari hidangan tadi, sehingga beliau pun ketika hari itu dalam keadaan puasa dan tidak makan sesuatu. Yunus bin Yazid menceritakan kana Ibnu Syihab, yakni Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, idza dakhala Ramadan, jika masuk Ramadan, qala fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makanan. Hamad bin Abi Sulaiman ini yufattiru fi syahri Ramadan 500 insanin. Beliau di bulan Ramadan tiap hari itu memberi buka 500 orang. 500 orang tiap hari ini disuplai oleh Hamad bin Abi Sulaiman. Huwa mas'ulun anhum wa an taftirihim wa innahu kana yu'tihim ba'dal 'id likulli wahidin minhum mi'ata dirhamin. Tiap 500 orang diberi buka, begitu riyo disangoni 100 dirham masing-masing orang. Jadi diberi sangu, di samping beri buka puasa, 500 orang itu kemudian setelah itu hari raya dikasih sangu masing-masing 100 dirham. Pun jenengan goleki sak dirham itu piro? Pinten Mas? Ana sing ngitung ya? Sak dirham saiki piro nggih? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini juga memiliki ibarah atau ungkapan-ungkapan yang mengingatkan kita tentang hakikat puasa. Beliau mengatakan laisa siyamu ay fi haqiqatihi minat ta'am wasyarab.
Bukanlah puasa itu dalam hakikatnya dari menahan makan dan minum saja. Walakinnahu minal kadzib wal batil wal lagwi wal halaf. Tetapi yang namanya hakikat puasa itu adalah menahan diri, tidak berdusta, dan juga melakukan hal-hal yang batil, sia-sia, dan juga hal yang palsu. Mujahid mengatakan, khaslatani man hafidhahuma salima lahu saumuhu. Kata beliau, kata Mujahid. Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ilmu tafsir dari Mujahid ini didapat dari Ibnu Abbas. Maka kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu qala Mujahid an Ibnu Abbas, ya, sering begitu. Beliau mengatakan dua hal, siapa yang menjaganya maka puasanya aman, selamat. Apa? Al-ghibah wal kadzib, yaitu ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebut tentang sesuatu saudara kita dan dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Kalau kita menyebutkan sesuatu tentang saudara kita dan dia menyukai, berarti tentang masalah keutamaan atau kebaikan dia, maka bukan namanya ghibah. Ghibah itu menyebut tentang yang tidak disukai oleh saudara kita. Yang kedua, wal kadzib, dan dusta. Ghibah dan dusta. Siapa yang bisa menjaga dua hal ini, maka kata Mujahid, puasanya selamat. Maka demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Ya, karena ini tadi sebenarnya saya juga ada jadwal setelah Isya. Dan salat Isya di tempat itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu tidak berhenti berdoa kepada Allah, diberi kesempatan untuk bisa masuk di bulan Ramadan ini dan juga diberi maunah untuk maksimal dalam beribadah sehingga mendapatkan bagian yang banyak berupa keutamaan-keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.